tidak ada seorang laki-laki ya yang diturunkan atau didatangkan wahyu seperti engkau kecuali akan dimusuhi. Ya, ini jawaban Waraqah bin Nufail kepada Rasulullah, ya. Bahwasanya ya, ketika ada yang diturunkan wahyu seperti engkau, ya, maka akan diuji, ya. Diusir, dibunuh, ya, diintimidasi, difitnah dan lain sebagainya. Wa tufiya Waraqah bin Nufail ba'da dzalika biqalil. Kemudian setelah itu Waraqah bin Nufail meninggal, ya. Tidak lama setelah itu Waraqah bin Nufail meninggal, ya. Tetapi ya, beliau mengetahui bahwasanya apa yang ya diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran, ya. Tidak mengingkari, ya, tidak mengingkari. Beliau mengakui, ya, dan meyakini bahwasanya apa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Sama dengan apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqasasil anbiya'i wal ghabirin wa ja'ala ibratan lil tabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bi makarimil akhlaq wa mahasinis sifat wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittakhadhu siratahu nibrasan bi nasri hadzal din hatta wasala ila jidari sini syarqan wa qalbi urubba ghurban. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yawm nastati an nastami fi hadzal makan al-mubarak. Insyaallah nas'alullah al-barakah fi ilmina wa fi hayatina wa fi malina wa fi ahlina wa fi kulli umurina. Fi hadzal yawm akhir min syahri Jumadal ula syahri tasi' wal isrin min syahri syahr at-tasi' wal isrin min syahri Jumadal ula sanata alf wa arba'umiatin itsnain wa arba'in ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawasil darsana fi siratin nabawiyyah wa wasalna qabla al-bi'tsah. Ya, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan amalan yang fardhah ataupun yang sunnah, ya, dengan sehat, keadaan sehat walafiat, dan Allah ringankan kita untuk melangkahkan kaki kita dalam thalabul ilmi. Insyaallah pada hari ini 29 Jumadal Ula kita akan meneruskan kajian kita, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah, karena salah satu usul Ats-Tsalatsah yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam barzakh adalah ma'rifatun nabi, ya, yaitu mengetahui tentang Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, sirahnya, dakwahnya dan lain sebagainya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, ya, bagaimana kehidupan beliau sebelum diangkat menjadi rasul, ya, dari umur 6 tahun ditinggalkan atau ditinggal oleh ibunya, ya. Kemudian umur 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian pengasuhannya dialihkan ke Abu Thalib, ya, sampai beliau diangkat menjadi seorang rasul, ya. Pada bab yang kedua ini kita akan membahas dari sejak beliau diangkat menjadi seorang rasul sampai ketika hijrah ke Madinah, ya. Ini bab yang kedua. Bab yang pertama adalah, ya, kelahiran beliau sampai beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu bi'tsah. Kemudian bab yang kedua adalah diangkatnya, ya, atau diturunkannya ayat pertama kali, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 sampai beliau hijrah ke Madinah, ya.
minal bi'tsati ilal hijrah, dari sejak bi'tsah yaitu diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, yaitu dengan turunnya surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ke 5 ya. An-nubuwah wa da'wah, kenabian dan dakwah. Al-ayyam al-ula minal wahyi ahdathul am al-awwal minan nubuwah ya. Hari pertama diturunkannya wahyu dan tahun-tahun tahun pertama dan kejadian yang terjadi pada tahun pertama dari kenabian. Lama balagha sallallahu alaihi wasallam arba'ina jaa Jibril alaihi salam bil wahyi min rabbih wa dzalika fi ghar Hira. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun ya, beliau diwahyukan ya, atau diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril ya, alaihi salam di Gua Hira ya, Gua Hira. Wa Hira ismul jabal alladhi yu'raful yawma bi Jabalin Nur. Dan Gua Hira itu letaknya di Jabal Nur ya, sampai sekarang ada Jabal Nur ya, yaitu gunung yang disebut dengan Gunung Nur ya, karena bahasa di wilayah Arab maka ya nama tempatnya pun pakai bahasa Arab ya. Kalau di Jawa tidak ya, Gunung Lawu ya, gunung apa, Sindoro, Sumbing. Tapi kalau di Arab itu tidak setinggi ya gunung yang ada di Indonesia ya. Di sana apa namanya, mungkin seperti bukit ya, bukit tapi agak tinggi. Nah itu disebut juga dengan Jabal. Nah Gua Hira itu letaknya di Jabal Nur, Gua Nur. Wal ghar tuluhu yaqilu an arba'ati amtar wa arduhu yazidu ala meter wa nisf ya. Yang tingginya ya, gua itu tingginya sekitar 4 meter ya, 4 meter ke atas. Lebarnya sekitar 1,5 meter. Jadi bisa masuk ya 1,5 meter. Enggak terlalu luas ya guanya, sempit ya. Nah, dan disinilah Allah menurunkan wahyunya pertama kali. Wal ghar yaqa'u fihi bi janbi qimmatihi ala yasari as-sa'idi ilaihi. Ya, dan di samping gua, samping kirinya itu ada tempat untuk naik lagi ya, naik ke atas gunung. Jadi Gua Hira itu di pertengahan, bukan di puncak gunung tapi di pertengahannya. Wa kana awwalu ma ya budi abihi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi naumi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaki subhi. Awal mula diturunkannya wahyu ya, yaitu mimpi yang nyata ya. Ketika Rasulullah melihat sesuatu di dalam mimpi ya, kemudian besoknya itu akan melihat falak ya. Falak itu apa? Kilatan di langit ya, kilatan di langit. Falakis subhi ya. Mimpi seorang nabi itu adalah kenyataan atau wahyu ya, beda dengan mimpi orang biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamkuthu yata'abbadu fil ghar layali dawati adad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya berdiam diri di Gua Hira beberapa malam. Untuk apa? Ibadah. Yata'abbad. Ya, kalau orang sekarang mungkin bukan beribadah tapi untuk ya mencari pesugihan ya, syirik kabir ya, syirkul akbar ya, dan yang lainnya ya. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menyendiri ke Gua Hira untuk apa? Untuk beribadah ya. Wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarji'u ila Khadijah yatazawwadu thumma yadhhabu li ta'abbudi fil ghar. Dan ya juga ketika bekal itu habis, beliau pulang ya ke rumah menemui Khadijah radhiyallahu anha, kemudian membawa bekal dan balik lagi ke Gua Hira. Ya, maka dari sini kita bisa
mengambil pelajaran juga bahwasannya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bersujud kepada berhala ya, karena Allah yang menjaga dari sejak lahir sampai diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Wa awwalu ma anzala alaihi ma unzila ya alaihi minal wahyi qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ya, sampai 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ya. Wa kana dzalika yaumul itsnain fi lailatul qadri min Ramadan. Wa awwalu ma unzila alaihi, dan ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat pertama sampai ke-5. Dan itu terjadi pada hari Senin ya, hari Senin di malam Lailatul Qadar ya, bulan Ramadan. Ya, di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, terjadi pada hari Senin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu inda qauli Jibril lahu iqra biqaulihi ma ana biqari'in. Dan Rasulullah ketika disuruh oleh malaikat Jibril untuk membaca, iqra, bacalah. Kata Rasulullah apa? Ma ana biqari'in, tidaklah saya orang yang bisa membaca ya, karena Rasulullah ada seorang yang ummi, la yaktub wala yaqra, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ini bukan aib ya, bukan aib. Tapi inilah bukti bahwasanya Al-Qur'an adalah murni wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Salah satu untuk menyangkal, membantah ya perkataan orang-orang kafir ya, bahwasanya Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad adalah apa? Bahwasanya beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Tetapi ketika mendengar langsung dihafalkan dan memahami ayat yang Allah berikan ya, atau diwahyukan. Wa akhadahu Jibrilu alaihissalam khinaha wa ghattahu ay dhammahu hatta balagha minhu al-juhdu. Thumma arsalahu wa fa'ala dzalika thalathan. Kemudian ketika ya Rasulullah menjawab seperti itu, malaikat Jibril mendekat ya, memeluknya dengan erat ya, dan perintahnya diulangi 3 kali, iqra, dan jawabannya sama, ma ana biqari'in, iqra ma ana biqari'in, sampai 3 kali ya, salatan. Wa ba'daha raja sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah radhiyallahu anha wa fu'aduhu yarjifu qailan zammiluni zammiluni ya. Kemudian setelah 3 kali beliau tidak ya membaca, akhirnya malaikat Jibril lah yang membacakan ayatnya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ya yang turun pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil ya. Ada kalimat iqra ya, bacalah ya. Jadi ilmu itu kuncinya dengan apa? Membaca. Orang yang banyak membaca, insya Allah dia akan banyak wawasan dan ilmu ya, sebagaimana Allah menurunkan ayat pertama kali yaitu iqra ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabb yang telah menciptakan kamu ya. Yang kita baca adalah tentang ilmu syar'i ya, ilmu tauhid, ilmu hadis dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu Rasulullah pulang ke Khadijah, wa qalbuhu ya yarjif ya, wa fu'aduhu yarjifu qailan, dan hatinya itu bergemetar ya, gemetar karena takut, khawatir ya, sampai beliau mengatakan apa? Zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku ya. Ghattuni ghattuni, yaitu tubil ya. Walafuni bithiyab ya, lepat atau ditutup dengan kain. Tsumma qala laha, kemudian Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad ya, dan ketika itu beliau adalah suami ya Khadijah, laqad khashita ala nafsi, laqad khashitu ala nafsi fatama'antu ya
wa basyartuhu bi anna Allah lan yuhsihi wa dzakartuhu bima fihi sallallahu alaihi wasallam min khisalil khairi. Ketika Rasulullah mengatakan inni khasitu ala nafsi, saya takut pada diri saya, maka Khadijah menguatkan, ya, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada beliau, ya, Nabi Muhammad, bahwasannya Allah tidak akan sekali-kali tidak akan membuat beliau sedih, ya. Dan Khadijah menyebutkan beberapa poin atau beberapa perkara kebaikan yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu nyata, ya. Akhirnya Khadijah pergi ke siapa? Waraqah bin Nufail, yaitu anak dari paman, anak dari paman laki-laki, ya, yaitu Waraqah bin Nufail. Wa aqadat bainahu wa baina Waraqah bin Nufail ibnu ammi Khadijah muqabalatan fi hadhihi lailah. Kemudian Khadijah menemui anak pamannya, yaitu Waraqah bin Nufail, dan menyebutkan, menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Waraqah qad tanassara fil jahiliyah. Dan Waraqah, ya, bin Nufail itu seorang yang dari pemeluk ahlu kitab, ya, ahlu kitab itu dan Nasrani. Tetapi, ya, beliau tetap memegang tauhid, yaitu wa kana yaktubu minal Injil bil Ibraniyah, dan beliau mengetahui tulisan dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani bahasa mana? Bahasa Yahudi, ya, Israel. Injil itu ditulis dengan, ya, bahasa Ibrani oleh Waraqah bin Nufail. Fa akhbarahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Kemudian, ya, beliau dikabarkan, ya, dengan apa yang terjadi oleh Rasulullah, apa yang telah terjadi ketika di Gua Hira. Wa akhbarahu Waraqah bi anna hadzal malak ay Jibril huwa alladhi nazala ala Musa. Kemudian Waraqah bin Nufail memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya yang datang kepada beliau adalah malaikat Jibril yang datang juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi dari Nabi Musa sampai Nabi Muhammad, malaikat Jibril masih hidup, ya. Berapa tahun? Ratusan tahun, ya. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad aja 500-an tahun jaraknya, ya. Dari mana kita mengetahui? Dari kalender Hijriah dengan Masehi. Masehi itu diambil dari dari mana lahirnya Isa, ya. Hijriah dari hijrahnya Rasul, ya. Jadi berapa? Sekitar 500 tahunan lebih, ya. Nabi Musa sebelumnya, malaikat Jibril, ya, datang kepada Nabi Musa dan datang juga kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Itulah malaikat yang diciptakan hanya untuk beribadah, untuk melaksanakan perintah, ya, ketaatan, tidak bermaksiat kepada Allah Taala. Manusia diberikan ujian, yaitu apa? Nafsun, ya, nafsu yang ada di dalam dirinya. Maka ketika nafsu yang dimenangkan oleh dirinya, dia akan bermaksiat, ya. Tapi ketika dia mengalahkan nafsunya, maka dia akan taat kepada Allah Taala, ya. Dan nafsu itu sebagai ujian bagi kita semuanya. Baik, wa tamanna Waraqah ayyakuna hayyan inda ikhraji ahli Makkah. Dan Waraqah bin Nufail ini mengetahui bahwasannya, ya, seseorang yang diturunkan wahyu kepada beliau, diturunkan wahyu maka akan diuji, akan diusir. Maka beliau mengatakan wa tamanna, dia berangan-angan, ya. Untuk apa? Untuk masih hidup ketika Rasulullah diusir dari Mekah, ya. Ayakuna hayyan inda ikhraji ahli Makkah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyansurahu nasran muazzara, agar supaya apa? Bisa menolong Rasulullah dengan pertolongan yang benar-benar, ya, benar-benar menolong, ya. Tapi Waraqah qadarullah meninggal setelah itu, ya, beberapa saat setelah itu, ya. Fata'ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasulullah ketika mendengar kabar dari Waraqah bin Nufail ini heran, ya, kagum. Min ikhbari Waraqah bin Nufail lahu bi ikhraj ahli Makkah lahu minha. Karena Waraqah mengatakan ahlu Madinah, penduduk ahlu Makkah akan mengusir beliau, ya. Kenapa, ya? Padahal beliau disebut dengan Al-Amin sebelum dia akan menjadi seorang rasul, ya. Fa'ajabahu Waraqah bisabat. Maka Waraqah bin Nufail menjawab dengan membuat beliau istiqomah, ya, menguatkan hati pendirian komitmen beliau. Annahu lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi ay al-haq illa rudiya, ya. Tidak ada seorang laki-laki, ya, yang diturunkan atau didatangkan wahyu seperti engkau kecuali akan dimusuhi, ya. Ini jawaban Waraqah bin Nufail kepada Rasulullah, ya, bahwasanya, ya, ketika ada yang diturunkan wahyu seperti engkau, ya, maka akan diuji, ya, diusir, dibunuh, ya, diintimidasi, difitnah dan lain sebagainya. Wa tufiya Waraqah bin Nufail ba'da dzalika biqalil. Kemudian setelah itu Waraqah bin Nufail meninggal, ya. Tidak lama setelah itu Waraqah bin Nufail meninggal, ya. Tetapi, ya, beliau mengetahui bahwasanya apa yang, ya, diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran, ya. Tidak mengingkari, ya, tidak mengingkari. Beliau mengakui, ya, dan meyakini bahwasanya apa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Sama dengan apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Wa qata wahyu ba'da dzalika muddatan ikhtalafa ulama fi takdiriha wa raji'a annaha kanat muddatan yasirah. Dan setelah itu wahyu itu terputus, ya. Setelah turunnya surat Al-Alaq, ya, terputus beberapa waktu. Dan di sini ulama berselisih pendapat berapa lama. Tetapi yang rajih, perkataan yang paling kuat, yang waktu itu tidak lama, ya. Kosongnya atau tidak turunnya wahyu itu, ya, tidak lama, ya. Setelah turun surat Al-Alaq 1-5 terputus sebentar, kemudian turun lagi, ya. Itulah masa turunnya wahyu, nuzulil wahyi, ya, turunnya wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai bentuk, ya. Dengan datangnya malaikat Jibril, ya, dengan mimpi, ya, atau dengan suara seperti lonceng, ya, atau dengan yang lainnya, ya. Banyak sekali bentuk dari turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma unzila ba'da dzalik alaihi salatu wassalam qauluhu ta'ala ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur, ya. Setelah itu turun surat Al-Mudatsir, ya, 1-5. Wa ba'da dzalika hamyal wahyu wa tataba. Setelah turunnya surat Al-Mudatsir, maka wahyu turun dengan berlangsung, ya, berterus-terusan, ya. Setelah turunnya surat Al-Mudatsir, maka wahyu itu turun terus, ya, sedikit demi sedikit. Apa maknanya mudatsir? Mudatsir di mana orang yang menutup dengan selimut, ya. Ya yang mudatsir, qum fa'anzir. Inilah perintah pertama kali untuk menyebarkan Islam, ya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir sampai 5 ayat pertama. Nah, setelah turunnya ayat ini, yaitu surat Al-Mudatsir 1-5, dimulailah fase dakwah pertama, yaitu dakwah sirriyah. Apa itu dakwah sirriyah? Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Al-da'watu sirriyah berapa lama? 3 tahun. Al-am al-awwal watsani watsalits, ya. Tahun pertama, kedua dan ketiga. Jadi dakwah sirriyah itu 3 tahun. Istamarat da'watu sirriyah min bidayatil wahyi ila am tsalits min ahdil makki, ya. Dakwah Syria itu berlanjut sampai 3 tahun pertama dari kenabian. Wa kanat Syria lil khufadi alal atba. Dan dakwah ketika itu secara sembunyi-sembunyi karena untuk menjaga dan melindungi para pengikut-pengikutnya,
yaitu umat sahabat yang masuk pertama kali. Ini dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun, ya, as-sabiqunal awwalun. Orang sahabat yang masuk Islam di awal-awal kenabian, ya. Wa aslama fi hadhihi sanawat ats-tsalath as-sabiqunal awwalun. Maka di tahun-tahun ini masuk Islamlah para sahabat yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, wa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa Ali, ya, Khadijah. Kalau ditanya siapakah pertama kali yang beriman kepada Nabi Muhammad dari perempuan, Khadijah, dan laki-laki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, wa Ali, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ini sepupu, ya, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, ya, sepupu. Dan ketika itu masih kecil, Ali bin Abi Thalib masih kecil. Wa kana ibnu 8 sinin. Dan Ali ketika itu berumur 8 tahun. Ya, 8 tahun, ya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Wa Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah. Wa kana gulaman li Khadijah fa wahabathu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Zaid bin Harithah adalah gulam. Gulam itu anak kecil juga, ya, yang dimiliki oleh Khadijah. Kemudian Khadijah memberikan, ya, kepada Rasul untuk melayani dan membantu kebutuhannya, ya. Jadi gulamun. Ya, seperti pembantu, ya, pembantu yang dijadikan pembantu. Zaid bin Harithah, bapak dari Usama, ya, Usama bin Zaid bin Harithah, ya kan, anaknya namanya Usama. Tayyib, wasara Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi da'wati ila Allah. Fakana awwalu da'iyah fil Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, juga ikut berdakwah Syriah. Dan beliau adalah dai yang pertama di dalam Islam, ya. Dai pertama, pendakwah Islam pertama kali, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa aslama ala yadayhi, dan melalui, ya, dakwah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islamlah beberapa sahabat. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, ya. Beliau masuk Islam dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan Abu Man? Ada nggak? Jarang, ya. Karena lupa juga Abu siapa. Baik, nanti. Kemudian Zubair bin Awam, ya, Zubair bin Awam. Ini juga masuk Islam dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf, ya. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah. Wa kullu haula'i minal asyarati al-mubasysyirina bil jannah. Dan mereka itu semuanya masuk di dalam 10 golongan yang dijamin masuk jannah, ya, yaitu orang-orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. 5, ya kan? Kemudian Khulafaur Rasyidin, ya. Kemudian Sa'ad bin Zaid. Inilah 10 sahabat yang dijamin masuk jannah, ya. 10 sahabat yang dijamin masuk jannah. Wa aslama fi hadhil marhalah aidan, dan masuk Islam di masa ini juga, ya. Masuk Islam di masa ini yaitu as-sabiqunal awwalun. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini panglima perang, ya. Panglima perang. Perang apa? Melawan Persia, ya, Persia. Rajanya namanya Yazdajir. Panglimanya namanya kalau Romawi Rustum, ya. Yazdajir. Dia di Iran sekarang, ya.
Iran ini dikuasai Persia di zaman Rasul ya. Ditaklukkan oleh Abu Ubaidah ibni Jarrah ya. Kemudian Sa'id bin Zaid. Kemudian Khabbab ibnu Al-Ard. Khabbab ini yang sholat 2 rakaat sebelum divonis dibunuh oleh orang kafir Quraisy ya. Jadi beliau izin untuk sholat 2 rakaat ya sebelum dieksekusi. Beliau dikumpulkan ya, orang kafir Quraisy mengumpulkan ya, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak ya, dikumpulkan di lapangan. Khabbab akan dieksekusi dan dilihat oleh orang banyak ya. Tapi beliau sebenarnya tidak takut. Beliau sholat 2 rakaat ya, dan tidak lama ya, karena khawatir kalau misalnya lama orang-orang kafir menganggap dia takut pada kematian ya. Dan itu di dalam hadis disebutkan ya, Rawah Bukhari. Kemudian setelah sholat 2 rakaat dieksekusi ya. Namanya Khabbab ibnu Al-Ard ya. Karena kondisi orang sebelum meninggal bagaimana ya? Di depannya sudah ada ya, beberapa menit setelah itu dia akan diskusi. Kalau orang tidak imannya kuat, itu pasti nangis ya, atau lari ya, atau apa ya, takutan ya. Tapi ini tidak ya. Khabbab bin Al-Ard ya, beliau kuat ya. Karena apa? Karena beliau memegang teguh tauhid ya. Mati sementara di dunia, tapi setelah itu jannah ya. Itulah yang beliau lihat ya, itulah yang dilihat. Ketika iman itu sudah kuat, maka kematian pun tidak akan ditakutin ya. Kalau dia mempertahankan keimanannya, tauhidnya, itulah kemenangannya. Wa Abdullah ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud juga ya. Bedakan antara Abdullah bin Mas'ud dan Abu Mas'ud ya. Abu Mas'ud bin Amr Al-Badri, Al-Ansar Al-Badri ya. Abu Mas'ud dari Ansar, Ibnu Mas'ud dari Muhajirin ya. Wa Asma ini anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Asma binti Abu Bakar. Nah, wa Aisyah ya. Wa Aisyah faqad aslamat wa hiya saghirah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu masuk Islam dan ketika itu masih kecil ya. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Khabbab bin Al-Ard, Abdullah bin Mas'ud, Asma dan Aisyah. Dari perempuan 2, Asma dan Aisyah ya. Selain itu laki-laki. Nah, inilah yang masuk Islam ya, awal mula dari kenabian, as-sabiqun al-awwalun. Wa rajaha ba'dul ulama'i anna adada man aslama mimman qila fihi annahu minas sabiqin al-awwalin yasilu ila mi'ah wa talatin sahabiyan takriban. Dan ulama ya berpendapat as-sabiqun al-awwalun dari muhajirin itu sebanyak 130 ya. Mi'ah wa talatin, sekitar 130 sahabat ya dan sahabiyah. Wa kana awwalu ma amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tauhid wa nabada syirki ayyusallu wa kanat salatu rak'ataini bil ghadati wa rak'ataini bil asyi ya, bil asyi. Dan perintah pertama ya yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang pertama adalah apa? Tauhid. Yang kedua adalah ya meninggalkan syirik ya. Nabata syirik ya, mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan ya. Yang ketiga adalah sholat 2 kali dalam sehari semalam, 2 rakaat ketika pagi dan 2 rakaat ketika sore ya, bil ghadati wal asyi. Jadi sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, sholatnya dulu berapa? 2 kali dalam sehari semalam ya. Tapi jangan kira seperti kita ya, 2 rakaat tapi cepat, lama ya, lama sekali. Abu Bakar radhiyallahu anhu
sholat pagi itu ketika subuh ya dulu membaca surat Al-Baqarah semuanya dari awal alif lam mim sampai akhir, la yukallifu nafsan illa wus'aha ya, sampai akhir 286 ayat ya. Berapa menit? Dengan tartil mungkin 1 jam ya, karena ada 2 juz lebih, 2 juz setengah ya surat Al-Baqarah. Baik. Wa kana wa nazala Jibril alaihi salam fa'allamahul wudu' bis shalah was shalah. Dan Jibril turun ya untuk mengajari bagaimana wudu dan sholat ya. Jadi yang mengajari sholat dan wudu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru atba'ahu bimakarimil akhlaq wa yu'addimuhum ya wa ya'iduhum mawa'idha al-balighah wa yudzakiruhum bil jannati wan nar wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Dan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah Syria apa yang diperintahkan? Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk apa? Makarimil akhlak, menjaga atau melakukan akhlak-akhlak yang mulia ya, akhlak al-karimah, dan menasihati mereka dengan nasihat yang mengena di hati mereka, dan mengingatkan mereka dengan jannah dan dengan nar ya, memperingatkan para sahabat dengan surga dan neraka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajari mereka Alkitab, Al-Qur'an yang turun pada mereka saat itu ya. Walam yajhar sallallahu alaihi wasallam bid'awati fi hadhil marhalah walam yakun bid'awati fil amakin amah wal majami'i wan nawadi. Dan masa itu 3 tahun pertama itu Rasulullah dakwah dengan sembunyi-sembunyi dan belum secara terang-terangan ya. Beliau tidak berdakwah di tempat yang umum ya, atau di perkumpulan atau di tempat-tempat yang di situ ada orang-orang yang berkumpul ya, wal jawami' wan nawadi. Jadi beliau masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Wa qad tanakkara ba'dul musyrikin li hadhihi ad-da'wah allati bada'at tu'raf. Ya, tetapi orang-orang kafir Quraisy ketika itu sudah mengetahui ya, sudah desas-desusnya ya, kabar menyebarnya Islam di Mekah ketika itu sudah didengar oleh kafir Quraisy ya. Wa'tadu ala ba'dil mu'minin walakin lam yubalu biha li adami ta'arudiha li alihatihim. Dan mereka memusuhi ya, memusuhi orang-orang kafir Quraisy ya di Mekah, memusuhi orang-orang yang masuk Islam, tetapi mereka tidak menyiksa atau mendolimi karena apa? Ketika itu belum belum melawan atau belum menghina sesembahan yang disembah oleh orang kafir Quraisy ya. Li adami ta'arudiha li aliyatihim ya. Ketika itu belum ya menghina atau menjelek-jelekan berhala-berhala mereka ya. Nanti ketika dakwah terang-terangan baru ya, ketika ada yang masuk Islam ya, langsung didolimi oleh orang kafir Quraisy. Nah, dakwah Syria selama 3 tahun ya, selama 3 tahun itulah masuk Islam ya para sahabat yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Dan sejarawan mengatakan as-sabiqun al-awwalun itu sekitar 130 sahabat ya. Apa yang diperintahkan Rasulullah pada mereka yaitu sholat 2 kali dalam sehari semalam, 2 rakaat ketika pagi dan 2 rakaat ketika sore ya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada mereka akhlak-akhlak yang mulia dan menasihati mereka dan mengingatkan mereka dengan jannah dan nar, surga dan neraka, dan mengajarkan mereka yaitu Al-Qur'an yang turun di saat itu ya. Karena Al-Qur'an itu ada yang Makkiyah yang turun di Mekah dan ada yang Madaniyah yang turun di Madinah ya, dibagi menjadi 2. Dan kalau antum mengetahui mana saja ayat yang turun di Mekah dan mana yang di Madinah, itu akan
menguatkan hafalan ya, dan bisa memahami fase dakwah ya. Fase dakwah itu akan kita memahami bagaimana dari awal Rasulullah berdakwah ya kepada para sahabat radhiyallahu anhum di Mekah ataupun di Madinah. Baik, Aisyah Atilan. Kelas 6. Baik. Hari ini kita cukup dakwah sirriyah aja ya. Untuk pertemuan depan insyaallah dakwah jahriyah dimulai dari tahun keempat dari kenabian sampai ke-13 ya. Karena beliau di Mekah selama 13 tahun ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah berapa? 13 tahun. Dari umur 40 sampai 53 tahun. 53 tahun jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Berapa jauhnya? Sekitar 400-an kilo lebih. Jalan kaki. Berapa hari? Mungkin 1 minggu bisa ya. Dan beliau berjalan dengan sahabat beliau ya, yang sahabat setia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Nah, nanti insyaallah akan kita bahas ketika beliau hijrah ya. Jadi 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Dan diizinkannya perang ya, untuk berperang melawan kedoliman orang-orang kafir Quraisy itu setelah beliau hijrah di Madinah, yaitu di awal tahun pertama. Tahun kedua setelah hijrah baru ada perang ya, perang Badr Kubro, yaitu tahun berapa? 2 Hijriah ya kan? 2 Hijriah terjadi pada bulan Ramadan ketika puasa ya, ketika haus-hausnya, lapar-laparnya para sahabat berperang ya di Badr ya. Itu nama tempat ya, Badr itu nama tempat. Nah, itulah yang kita bahas insyaallah sore ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Yang telah kita pelajari jangan lupa untuk dimurojaah, karena al-ilmu fis suduri wa laisa fis sutur. Ilmu itu di dalam dada dan bukan hanya tulisan ya. Kalau tidak dimurojaah nanti yatir, toro yatiru ya. Toro yatiru atau terbang ya. Mabur, bukan mabrur tapi mabur. Mabur itu terbang ya. Mabrur itu yang barokah, yang diterima ibadahnya. Barakallahu fikum wa sanallahu ilaikum, nasallahu at-taufiq was-sadada wal istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.